Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radati Batriana dengan NIM C1C0221145. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan, penyidikan dan saksi di bidang perpajakan. Ini ada pembukuan dan pencatatan. Pembukuan dan pencatatan yang berfungsi sebagai pedoman untuk mempermudah wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajak. Pencatatan dan pembukuan merupakan kegiatan akuntansi perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk menghitung pajak terutang. Yang di sini ada A, subjek pajak. Faktor pertama yang membedakan antara pencatatan dan pembukuan adalah subjek perpajakan penyelenggaraan. Pembukaan diselenggarakan oleh WP, badan atau WP dan pribadi WPOP yang melakukan pekerjaan bebas dan kegiatan usaha. Sementara penyelenggara pencatatan adalah WPOP pekerjaan bebas atau yang dimiliki kegiatan usaha dengan peredaran bruto dalam satu tahunnya setara atau kurang dari 4 miliar serta WPOP yang bukan pekerjaan bebas atau yang tidak melakukan kegiatan usaha. D. Syarat. Pembukuan diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukaan diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan uang mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asli yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin Kementerian Keuangan. Selanjutnya, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Selanjutnya, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas pencatatan mengenal harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembeli sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Sedangkan syarat pencatatan meliputi pencatatan dalam setahun harus dilakukan secara kronologis. Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Selanjutnya, pencatatan yang harus dilakukan dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, pencatatan harus memuat peredaran atau penerimaan bruto dan jumlah penghasilan bruto yang diperoleh serta penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Selanjutnya, apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha, maka pencatatan harus mendeskripsikan secara jelas masing-masing jenis usaha atau lokasi usaha yang bersangkutan. Selanjutnya, wajib orang pribadi yang harus melakukan pencatatan atas harta dan kewajiban. Di sini ada yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang satu, wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari. Di sini ada yang wajib menyelenggarakan pencatatan. Yang ke-1,
Wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Di sini ada yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Di sini ada tujuan penyelenggara pembukuan pencatatan. Tujuannya adalah mempermudah. Yang ke satu, pengisi SPT. Yang kedua, penghitungan penghasilan kena pajak. Yang ketiga, penghitungan PPN dan PPNBM. Yang keempat, penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi. Di sini ada pemeriksa pajak. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan dalam menghimpau serta mengelola data, keterangan, dan bukti pelaksanaan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk mengetahui kejelasan pajak yang dilaporkan oleh para wajib pajak. Di sini ada prosedur pemeriksa. Yang pertama adalah petugas harus dilengkapi dengan surat pemerintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Yang kedua, di sini ada wajib pajak yang harus diperiksa. Yang di sini ada memperlihatkan dan meminjamkan buku atau mencatat dokumennya yang menjadikan dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperolehnya. Di sini juga ada memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan. Selanjutnya di sini ada pemeriksa pajak. Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan penyelengan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Di sini ada penyidik. Penyidik serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat keterangan tentang tindakan pidana perpajakan yang terjadi dan menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak berhutang yang diduga digelapkan. Wewenang penyidik berdasarkan pasal 44 ayat 1 UUD KUP, penyidik tindakan pidana di bidang perpajakan dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil PPNS tertentu di lingkungan DJPan, diberikan wewenang khusus sebagai 7 penyidik tindakan pidana di bidang perpajakan. Apabila dikaitkan dengan definisi penyidikan, maka dapat disimpulkan tugas utama dari penyidik adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membuat suatu tindakan pidana perpajakan menjadi jelas dan pada akhirnya dapat ditemukan tersangkanya. Di sini ada penghentian penyidikan berdasarkan pasal 44A Undang-Undang KPU. Menyidik akan diberhentikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa yang disidik bukan merupakan tindakan pidana perpajakan. Penyidik juga dapat dihentikan apabila peristiwa tersebut telah kadaluarsa atau tersangkanya telah meninggal dunia. Di sini ada sanksi administrasi pajak. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga, dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah sanksi pajak merupakan denda
ditunjukkan kepada penyelenggara yang berhubungan dengan kewajiban pelapor. Besarnya pun bermacam-macam sesuai dengan aturan undang-undang. Di sini juga ada sanksi bunga ditunjukkan kepada wajib pajak yang melakukan penyelenggaraan kaitan kewajiban pembayaran pajak. Besarnya sudah ditentukan per bulan. Contohnya, terlambat pembayaran pajak masa tahunan akan dikenakan sanksi pajak berupa bunga senilai 2% per bulan dari jumlah pajak terutang. Ini ada sanksi kenaikan ditunjukkan kepada wajib pajak yang melakukan penyelenggaraan kaitan dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupakan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya bisa karena adanya pemalsuan data seperti meminimalkan jumlah pendapat dalam SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP. Sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, 10 pidana kurungan dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetap isinya tidak benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.